Di kesempatan kali ini unggah di channel saya hasil konsultasi yang dilakukan oleh salah seorang viewer saya mengenai kerusakan yang terjadi pada MacBook-nya MacBook Pro chip M2 tahun 2022. Kembali lagi dengan Asadi Official Service. Tunggu subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dra di Rafflesia Service, tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Channel yang selalu setia untuk memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Mau servis kerusakan MacBook, di sini tempat yang tepat. Nah, mumpung masih dalam suasana Idul Fitri, saya mengucapkan minal aidin wal faizin kepada semua viewers saya dan subscriber saya yang sudah mensupport saya, kepada rekan-rekan yang sudah mempercayakan perbaikan MacBook-nya kepada saya atas semua kesalahan dan kekhilafan yang saya lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Idul Fitri kali ini bisa membawa satu perubahan yang terbaik buat diri saya pribadi dan buat kita semua, seluruh bangsa Indonesia, untuk kedepannya agar semuanya berubah lebih baik, dan juga semoga Idul Fitri kali ini semakin mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oke, lanjut. Nah, di kesempatan kali ini unggah di channel saya hasil konsultasi yang dilakukan oleh salah seorang viewer saya mengenai kerusakan yang terjadi pada MacBook-nya MacBook Pro chip M2 tahun 2022. Ini MacBook baru dibeli dan masih garansi resmi dari Apple. Jadi dia konsultasikan kerusakan yang terjadi pada MacBook-nya kepada saya untuk cari solusi. Sebelumnya dia sudah mengkonsultasikan kerusakan MacBook-nya ini ke toko tempat di mana dia membeli, karena merasa belum puas dengan jawaban yang diberikan oleh toko tempat di mana dia membeli. Coba cari solusi lain untuk menanyakan masalah kerusakan yang terjadi pada MacBook-nya. Rekaman dalam video ini ya, sebelumnya saya sudah meminta izin kepada viewer saya untuk mengunggahnya di channel saya. Jadi rekaman pembicaraan atau konsultasi yang dilakukan oleh viewer saya kepada saya ini, sebelum saya unggah, saya meminta izin dulu kepada viewer saya untuk mengunggahnya di channel saya. Lanjut ya, ini MacBook Pro chip M2 tahun 2022 yang baru dia beli dan masih garansi resmi dari Apple. MacBook baru dia beli kurang lebih 1 bulan yang lalu, tapi MacBook sudah mengalami masalah. Jadi pada saat MacBook dinyalakan, muncul suara dari MacBook. Itu yang kedua, trackpad nggak diapa-apain, dia gerak sendiri atau lompat-lompat sendiri. Ini nggak diapa-apain, nggak digerakin, disenggol pun juga pada saat MacBook itu dinyalakan. Jadi trackpad gerak sendiri. Intinya untuk trackpad error. Nah, pemilik MacBook ini coba konsultasi ke toko tempat di mana dia beli. Nah, jawaban dari toko mengatakan bahwa MacBook mengalami masalah di software. Pemilik datang ke toko di mana dia beli, dia konsultasi di sana, ngobrol tentang kerusakan yang terjadi pada MacBook-nya. Itu dikatakan bahwa MacBook mengalami kerusakan di software. Itu dari toko ini coba melakukan perbaikan untuk MacBook-nya. MacBook sempat normal beberapa hari, tapi beberapa hari kemudian MacBook kembali bermasalah. Akhirnya pemilik coba konsultasi ke saya mengenai kerusakan terjadi pada MacBook-nya. Dia ngirimkan beberapa video untuk saya analisis. Nah, dari analisis yang saya lakukan ini, saya mengambil kesimpulan bahwa kerusakan yang terjadi pada MacBook ini tidak ada hubungannya dengan software. Tapi kerusakan yang terjadi pada MacBook ini adalah kerusakan hardware. Dan saya mengatakan kepada pemilik bahwa ini kerusakan yang pertama di keyboard dan yang kedua itu di trackpad. Solusi yang harus dilakukan oleh pemilik adalah ganti keyboardnya dan juga ganti trackpadnya. Karena MacBook masih garansi, ya saya sarankan untuk membawa MacBooknya ke toko di mana dia beli agar dilakukan perbaikan oleh pihak toko tempat di mana pemilik membeli MacBook. Nah, dari hasil konsultasi dengan saya ini, pemilik bawa MacBooknya ke toko tempat di mana dia membeli MacBook, dan alhamdulillah permasalahan yang terjadi pada MacBooknya bisa teratasi. Nah, ini ya buat rekan-rekan, kalau seandainya rekan menemukan kasus yang sama yang terjadi pada MacBooknya, ciri-cirinya karena ada suara tung keluar dari MacBook, yaitu trackpad gerak-gerak sendiri, kursor yang ada di display LCD MacBook itu gerak-gerak sendiri, itu nggak jauh kerusakan yang dialami oleh MacBook rekan-rekan di keyboard atau di trackpadnya. Apalagi misalnya di keyboard pada waktu kita ngetik password, keyboard jalan sendiri, kita ngetik hanya satu nih, lalu keyboard jalan sendiri, itu udah pasti kerusakannya di keyboardnya atau hardwarenya. Ya, solusi yang harus dilakukan ya, kalau misalnya keyboard jalan sendiri, keyboard harus ganti keyboardnya. Nah, begitu juga dengan trackpad. Kalau misalnya trackpad gerak-gerak sendiri tanpa kita gerakin, kita diem itu gerak-gerak sendiri, ya solusi yang harus rekan-rekan lakukan ya ganti trackpadnya. Dan sekali lagi saya tekankan, untuk permasalahan seperti ini tidak ada hubungannya dengan software. Ini murni kerusakan hardware. Jadi kalau rekan-rekan menemukan kasus yang sama seperti yang saya tampilkan video saya ini, solusi yang harus rekan-rekan lakukan seperti yang saya katakan tadi. Kalau keluar suara tung dari dalam MacBook rekan-rekan, yaitu trackpad tanpa kita sentuh, tanpa kita apa-apain, gerak-gerak sendiri, yang harus dilakukan ya kita cek keyboardnya, kita
cek trackpadnya. Kalau memang benar trackpadnya rusak, ya kita ganti trackpadnya. Kalau memang keyboardnya rusak, ya kita ganti keyboardnya. Oke, untuk lebih lengkapnya dan lebih jelasnya serta lebih detailnya, langsung aja saksikan video yang saya tampilkan. Oke, langsung kita saksikan videonya. Ini MacBook baru dia beli dan masih masa garansi. Ini set dari user, dia konsultasi untuk permasalahan yang terjadi pada MacBooknya. Ini kasus yang pertama yang terjadi pada MacBook. Nah, muncul suara seperti ini nih. Nah, ini kalau terjadi seperti ini masalahnya ada di keyboard. Keyboard itu seperti ada yang nekan, error. Itu untuk kasus yang pertama. Nah, ada itu yang kedua nih kasusnya. Nah, tuh. Ini nggak digerakin, nggak diapa-apain, didiemin. Trackpad itu seperti ini, seperti ada yang gerakin. Seperti ada yang gerakin seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa trackpad itu error, trackpadnya rusak. Ini konsultasi dengan saya, setelah dia ngobrol dengan saya dan MacBook dibawa ke tempat di mana dia beli dan akhirnya diganti topcase-nya. Kalau misalnya dia pas dengan trackpad, itu berarti satu set. Ini seperti ini. Trackpad ini seperti ini ya. Jadi ini keyboard dan ini trackpad. Jadi satu set seperti ini. Saya ke baru sehari saya ke minta gini-gini, terus saya tabur lagi Apple supportnya saya udah 3 kali nih seperti ini, gimana dong gitu. Akhirnya cepet banget ya, cuma sejam 2 jam baru ini topcase ganti. Oh, masa hardware topcase. Oh ya udah kayak gitu kan. Kalau Apple mah melihat dari software ya. Kalau untuk kerusakan kayak trackpad pas, keyboard pas, ada programnya khusus mungkin ya mereka tuh ya. Enggak, jadi gini loh, kalau dia ngelihat itu kan dia nyalain MacBooknya lalu dia coba ketik password nih. Nah, keyboardnya error enggak, ya kan? Nah, itu trackpadnya dijalanin. Nah, ini kan tadi trackpad gitu aja gerak-gerak sendiri. Orang kita nggak gerakin, dia kan gerak sendiri kan? Iya ya. Nah, itu aja sebenarnya harusnya udah bisa diputusin bahwa kerusakan itu bukan di software. Ya itu tuh. Itu loh. Bukan di software. Udah berapa kali kan nggak mungkin software kayak gini kan? Saya juga ada curiga. Waktu kemarin saya ke tadi siang nggak mungkin teh kalau software sampai 3 kali bunyi kayak gini. Tuh, jadi franchise-nya Apple atau apa sih? Iya, ASP Apple. Provider authorized. Saya pernah dulu kan apa sih? Kalau ke iBox, waduh ribet banget. Wah, ribet. Saya kan pernah beli iPad kan. Pernah ini dilihatin sampai lecet-lecetnya lecet-lecetnya dipakai penggaris lah segala macem. Ah, malah saya dulu pernah tuh iBox tuh. Kayaknya kalau ke cuman kasih unit nanti nggak diperiksa sampai digarisin berapa dennya. Kalau iBook sampai segitunya. Sekarang gini, perangkat kita beli, kita pakai. Kalau misalnya lecet atau apa itu kayaknya satu hal yang wajar lah gitu loh. Ya kalau enggak ya masukin aja dalam kardus, nggak usah dipakai-pakai. Iya itu. Itu ya apa, kita ngomong enaknya seperti itu aja gitu. Makanya kadang sakit hati juga gitu loh. Ketika kita mau klaim garansi masih ada, kita baru beli, tapi ada aja. Kecuali kalau di MacBook kena air misalnya, kelihatan jelas memang Apple ada di situ naruh hologram gitu loh. Kalau misalnya dia kena air, kita mau bohong gimana juga nggak akan bisa gitu, karena di logic boardnya, di komponen atau part yang lain itu ada hologram yang dipasang sama Apple. Oh, ada hologramnya ya. Oke, siap. Makanya saya putusin, udah ngasih unit, kalau misalnya lecet-lecet dikit dia nggak periksa. Gitu, nggak dilihat sampai kayak iBook dipenggaris-penggarisin berapa mili kan, ngeselin gitu. Kadang kalau terlalu ribet itu waktunya juga kan lama. Iya. Bisa sebulan kadang. Sebulan atau kemarin mah cepat. Cepat, tek interaktif. Alhamdulillahnya. Kalau topcase itu ganti apa? Keyboardnya juga ganti ya berarti ya? Satu set, berarti kalau misalnya topcase itu jadi LCD dilepas, mesin diambil, udah diganti ke body yang lain. Oh, body yang lain ganti ya? Logic boardnya mah nggak dipisah? Enggak, logic boardnya dipasang lagi. Oh, siap. Jadi masih nggak tahu ya rusaknya di mana itu ya, bingung saya juga. Enggak, itu rusaknya udah ketahuan itu dari suara apa yang tuh kan ada suara itu kan. Iya. Nah, itu udah jelas kerusakan keyboard error. Iya. Nah, udah itu trackpad jalan sendiri, itu kita nggak gerakin, dia jalan sendiri. Iya, trackpad nah, sendiri ya. Video yang pertama dikirim itu suara kipas juga kan kenceng. Itu udah jelas. Jadi gini, Apple itu kan ada sensor. Ya. Ada satu kabel aja nggak kepasang, itu suaranya akan kencang, suara fan. Itu menandakan bahwa ada salah satu komponen yang nggak terpasang. Misalnya kayak iMac aja deh. iMac itu lebih jelas banget. Ada satu kabel nggak kepasang, itu suara fan-nya kencang banget. Siap. Jadi kalau dibilang bahwa itu katanya software, jujur aja aku terbantah itu. Ibarat kata mau debat, ayo gitu kan. Siap. Gue sih dari 2008 aku nanganin Apple, nggak pernah aku menemukan kayak gitu tuh larinya ke software, nggak ada. Iya, nggak tahu itu gimana namanya. Kecuali kalau dia kernel panik, itu ada aplikasi nggak kompatibel, lalu dia nggak berfungsi misalnya, bisa kita larinya ke software. Atau misalnya dia muncul folder tanda tanya. Nah, folder tanda tanya aja itu masih ada beberapa kriteria. Kalau untuk tipe MacBook yang lama
itu bisa karena harddisk rusak, bisa karena OS rusak, bisa karena kabel fleksibel harddisknya rusak, bisa. Itu kalau untuk yang lama, tipe yang lama. Nah, kalau untuk tipe yang baru kan dia semua udah onboard. Nah, bisa harddisk rusak, bisa juga OS-nya rusak kalau misalnya muncul folder tanda tanya. Nah, kalau kernel panik ada beberapa lagi. Bisa karena OS-nya rusak, bisa karena diakibatkan oleh panas atau apa gitu. Itu banyak. Nah, itu makanya untuk ngecek itu kan kita butuh teliti, butuh detail gitu. Nggak bisa baru ngecek sekilas, oh software, nggak bisa. Apa kurang pengalaman ya di service centernya ya? Ya nggak tahu lah kalau masalah kayak gitu aku. Dan samping itu juga jam terbang juga mempengaruh di situ. Oh, siap. Coba lah nanti Topcast nih kita lihat lagi lah kalau kerusakannya. Dan juga sampai nelpon ke Apple Support, masa saya harus ke bukan service center sih, servis kayak gini gitu nih sama saya. Memang sih kalau untuk MacBook tipe-tipe yang baru ini terlalu banyak masalah sih kalau aku lihat. Oh, terlalu banyak masalah ya? Beda dengan tipe MacBook yang lama. Nah, cuma kan masalahnya kita dikalahkan sama software, aplikasi. Nah, sekarang WA aja di Hexera, Catalina udah nggak mau. Maunya di Big Sur minimal. Big Sur ya? Iya, minimal untuk aplikasi WA. Siap. Jadi kita kalahnya di situ sebenarnya. Maka kalau buat editing, buat sekedar pekerjaan kantor, kita nggak ketinggalan gitu loh. Di Catalina, di Hexera masih bisa untuk pakai Adobe Premiere, pakai Photoshop. Nah, kalau untuk Final Cut Pro di Hexera nggak bisa, bisanya di Catalina. Karena kalau di Hexera itu untuk Final Cut Pro-nya udah nggak disupport. Dia kembali disupport itu di Catalina. Catalina ya. Siap. Dah kalau kayak gitu nantilah saya kabarin lagi lah, ini prosesnya nih panjang banget nih, udah sebulan lebih nggak beres-beres. Oh ya, ini tak rekam ya. Maksudku nanti biar buat pengalaman yang lain juga gitu loh. Kalau saya menemukan kasus yang kayak gini, mereka bisa nyari alternatif gitu Mas. Ya mungkin bisa tak munculin di channelku atau buat data aku, paling kayak gitu aja. Aku cuma izin di situ aja. Oh ya, siap, nggak apa-apa. Oke deh Mas, makasih ya Mas ya. Iya, mudah-mudahan cepat selesai lah. Ya, siap. Apalagi itu masih garansi. Pokoknya klaim garansi terus. Oke. Yo, Assalamualaikum. Oke ya, rekan-rekan semuanya, itu tadi video yang saya tampilkan di channel saya, yaitu konsultasi yang dilakukan oleh viewer saya mengenai kerusakan yang terjadi pada MacBook-nya karena dia merasa belum puas dengan jawaban yang diberikan oleh toko tempat di mana dia membeli MacBook atas kerusakan yang terjadi pada MacBook-nya. Dia melakukan konsultasi dengan saya mengenai kerusakan yang terjadi pada MacBook-nya. Itu MacBook Pro chip M2 tahun 2022 yang baru dibeli, dan ini masih garansi resmi dari Apple. Dan dari viewer saya ini juga mengirimkan beberapa cuplikan video mengenai kerusakan yang terjadi pada MacBook-nya. Nah, dari hasil analisa yang saya lakukan, bahwa kerusakan yang terjadi pada MacBook-nya ini tidak ada hubungannya dengan software, melainkan ini murni kerusakan hardware. Kenapa pemilik masih merasa belum puas atas jawaban yang diberikan oleh toko tempat di mana dia membeli MacBook? Karena dari pihak toko tempat di mana dia membeli MacBook mengatakan bahwa kerusakan yang terjadi pada MacBook-nya karena diakibatkan oleh kerusakan software. Itulah karena dia belum puas, lalu dia konsultasi kepada saya mengenai kerusakan yang terjadi pada MacBook-nya. Dan saya katakan bahwa ini bukan kerusakan software, melainkan kerusakan yang terjadi pada hardware MacBook-nya. Nah, dari hasil konsultasi tersebut, pemilik MacBook atau viewer saya kembali membawa MacBook-nya ke toko tempat di mana membeli MacBook. Dan alhamdulillah pihak toko melakukan penggantian kerusakan hardware yang terjadi pada MacBook-nya, yaitu keyboard dan trackpad, diganti full set. Dan alhamdulillah untuk masalahnya teratasi. Nah, itu ya buat rekan-rekan ya, kalau saya rekan-rekan menemukan kasus yang sama seperti yang saya tampilkan video saya, kerusakan yang terjadi pada MacBook rekan-rekan, kerusakannya bukan di software melainkan di hardware. Jadi kalau rekan-rekan menemukan kasus seperti yang saya tampilkan ini ya, mungkin rekan-rekan bisa langsung mengambil keputusan, oh ini kerusakan yang terjadi pada hardware bukan software. Jadi jangan sampai salah analisis. Apa yang saya katakan kepada viewer saya ini berdasarkan pengalaman selama saya menangani kerusakan Mac. Jadi saya bukan hanya asal jawab aja, enggak, tapi ini berdasarkan pengalaman yang saya alami selama saya menangani kerusakan Mac. Itu ya buat rekan-rekan, semoga apa yang saya tampilkan ini bisa berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan. Seandainya rekan-rekan menemukan kasus yang sama seperti yang dikonsultasikan oleh viewer saya pada saya. Nah, kalau apa yang saya tampilkan, apa yang saya hadirkan di channel saya ini berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan, jangan lupa untuk subscribe di channel saya demi untuk keberlangsungan channel saya, agar channel saya dapat bisa lebih berkembang lagi dan juga bisa memberikan banyak manfaat kepada rekan-rekan. Buat yang udah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih atas support dan dukungannya. Buat yang belum, ayo dong subscribe. Jadi sini saya bukan hanya mengulas, mereview, atau juga memberikan tips dan tutorial bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook dan bagaimana cara memperbaikinya. Tapi di sini saya juga buka tempat servis untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Itu di Jakarta Barat, tepatnya Jalan Sang Timur, samping Gereja Maria Bunda Karmel, RT 16 RW 04, nomor 46, Kampung Rawa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Silakan buat rekan-rekan yang memperbaiki kerusakan MacBooknya di tempat saya untuk menghubungi nomor telepon saya yang ada di bawah ini.
Begitu juga nih buat rekan-rekan yang mau konsultasi seputar permasalahan MacBook, seputar kerusakan MacBook, silakan hubungi nomor telepon saya. Untuk konsultasi gratis, nggak dipungut biaya, tapi dengan syarat harus telepon langsung, jangan via chat WA atau juga SMS, ya, agar saya bisa lebih jelas, lebih detail, lebih gamblang untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan. Oke, rekan-rekan, saya Indra mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dengan topik dan bahasan yang berbeda. Oke, wassalam.